Timnas Indonesia U20 dipaksa menyerah 0-1 dari Guatemala pada laga turnamen mini yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa tanggal 21 Februari tahun 2023, terjadi sejumlah fakta menarik setelah laga itu. Simak info berita ini sampai selesai. Namun bagi yang baru bergabung, ayo kita bangun channel ini secara bersama-sama, dengan cara menekan tombol like, komen dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan info berita terbaru setiap harinya, tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Pada laga tersebut, gawang Timnas Indonesia U20 kebobolan oleh Jorge Solorzano pada menit ke-22, pasukan Sintayong sebenarnya punya peluang untuk menyamakan kedudukan atau meraih kemenangan pada laga itu. Setelah menit ke-58, Timnas U20 unggul jumlah pemain karena Julio Garcia menerima kartu merah. Sayangnya, keunggulan jumlah pemain gagal dimaksimalkan oleh Muhammad Ferrari dan kawan-kawan karena tidak bisa mencetak gol sampai peluit panjang dibunyikan. Lantas, apa saja fakta menarik yang mengiringi kekalahan Timnas Indonesia U20 dari Guatemala? Berikut ini 5 pilihannya versi bola.com. Kekalahan 0-1 dari Guatemala menambah rapor minor Timnas Indonesia U20 pada turnamen mini. Pasukan Sintayong menelan kekalahan beruntun pada ajang yang jadi persiapan menuju Piala Asia U20 2023. Ini menjadi catatan khusus buat Sintayong, apalagi mereka tak punya waktu banyak untuk bisa mengevaluasi permainan jelang keberangkatan menuju Uzbekistan. Laga melawan Guatemala juga menjadi yang pertama buat Timnas U20 tak bisa mencetak gol. Padahal, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan meraih banyak peluang emas. Kemenangan atas Timnas Indonesia U20 membuat Guatemala menyapu bersih turnamen mini di Jakarta. Pasukan Rafael Loredo tercatat memenangi 3 laga yang dimainkan. Guatemala mengumpulkan 7 gol dan kebobolan 2 kali dari 3 laga. Rapor ini menjadi modal berharga buat Guatemala. Pencapaian di turnamen mini menandakan kesiapan dari Guatemala menuju Piala Dunia U20 2023. Guatemala masih punya waktu 3 bulan lagi untuk semakin mematangkan persiapan. Dari 3 laga yang dihadapi Timnas Indonesia U20 pada turnamen mini kompak meraih kartu merah. Pada laga melawan Fiji, sebanyak 3 pemain mereka mendapatkan kartu merah yakni Thomas Dunn, Melvin Mani, dan Pawan Singh. Selandia Baru juga apes saat menghadapi Timnas U20, pemain atas nama Isaac Robert Hughes mendapatkan kartu merah dalam laga tersebut. Adapun pada laga melawan Guatemala, terdapat pula kartu merah yang diterima Julio Garcia. Sementara itu, Timnas U20 hanya mendapatkan kartu merah sekali yang diraih Hoki Caraka pada laga perdana melawan Fiji. Timnas Indonesia U20 tampil dominan saat menghadapi Guatemala. Pasukan Sintayong tercatat memiliki penguasaan bola mencapai 83%. Adapun Guatemala hanya memiliki 17% penguasaan bola. Namun, Timnas U20 cuma melepaskan 2 tembakan akurat. Sementara itu, Guatemala lebih efektif dalam memaksimalkan peluang. Mereka memiliki 4 tembakan ke arah gawang yang menjadi 1 gol. Timnas Indonesia U20 menghuni posisi ketiga pada klasemen akhir turnamen mini. Timnas U20 mengumpulkan 3 poin dari 3 laga yang dimainkan. Secara keseluruhan, Timnas U20 mencetak 5 gol dan kebobolan 3 kali. Sementara itu, Guatemala menjadi juara dalam turnamen mini dengan koleksi 9 poin. Guatemala meraih 3 kemenangan sepanjang turnamen mini. Adapun posisi kedua dihuni Selandia Baru dengan koleksi 6 poin hasil 2 kemenangan dan sekali kalah. Terima kasih, sampai jumpa di konten dan info terbaru berikutnya.